Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yao Tianyu tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Yao Tianyu melangkah maju, dan terdengar raungan di platform pertempuran, dan otot-otot di tubuh Yao Tianyu dengan cepat membengkak, dan ada cahaya hitam samar di kulitnya, tubuhnya tampak seperti besi hitam. Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah berlatih cara melatih tubuh. Teriak Yao Tianyu, dan dengan satu sentuhan, tubuh Yao Tianyu seperti sepotong besi besar, bergegas menuju Lu Ming, dan pada saat yang sama, memangkasnya. Cahaya pisau meraung, mengguncang dunia. Cara latihan tubuh. Mata Lu Ming tertuju, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya, melawan dengan pedang raksasanya. Ledakan. Ketika pedang raksasa itu bertabrakan dengan pedang Yao Tianyu, Lu Ming merasakan kekuatan yang luar biasa datang ke arahnya, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk meluncur mundur lebih dari 10 meter. Aku hanya merasa sedikit mati rasa di tubuhku. Cara latihan tubuh. Yao Tianyu sebenarnya juga berlatih cara latihan tubuh, dan He Tai berlatih teknik latihan tubuh yang sama, tergantung pada panasnya, tidak lebih lemah dari He Tai, tubuh fisik yang kuat, ditambah teknik pedang misterius. Lu Ming selesai, dia tidak akan menjadi lawan. Iya, dengan tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan keterampilan pedang misterius, kekuatan tempur eksplosif terlalu kuat, dan peringkat Yao Tianyu di daftar perunggu pasti bukan hanya 51, yah. Menurutku, itu bisa di peringkat 40-an, dan tidak mungkin Lu Ming melawannya. Lu Ming benar-benar berbahaya, dan sayang kehilangan kejeniusan seperti itu. Tidak berpikir itu sulit untuk mengatakan, mungkin Lu Ming juga berlatih Suan bagaimana dengan seni bela diri tingkat super. Idiot, Lu Ming juga berlatih seni bela diri tingkat Suan, bagaimana ini mungkin? Apakah menurut Anda seni bela diri tingkat Suan sangat mudah untuk berlatih? Sudah berapa lama sejak Lu Ming memulai? Peningkatan pesat macam apa? Tetapi seni bela diri mengandalkan pemahaman dan waktu, meskipun bakat Lu Ming sangat kuat, tetapi waktunya terlalu singkat, dan sekarang dia telah mengembangkan keterampilan misterius, saya 100% yakin, itu sama sekali tidak mungkin. Yao Tianyu ledakan yang tiba-tiba menyebabkan penonton jatuh ke dalam keterkejutan. Di tribun selatan, Pang Xi sangat cemas, apa yang harus saya lakukan? Yao Tianyu sangat kuat. Apa yang harus saya lakukan? Saudara Lu Ming akan aman bukan? Ini adalah pertarungan hidup dan mati, ucap Pang Xi. Tenanglah, teriak Feng Wu, tetapi matanya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Hua Qi dan Mulan tidak berbicara, tetapi ada kekhawatiran di mata mereka. Lu Ming, apakah kamu masih bisa membuat keajaiban? Ucap Mulan berbisik diam-diam. Tapi di tribun timur, anak buah Yao Tianyu sangat senang. Haha, senior brother Yao tidak terkalahkan, hanya Lu Ming, bagaimana dia bisa melawan senior brother Yao, dia ditakdirkan untuk mati di tangan senior brother Yao. Beberapa kaki anjing berteriak. Selain itu, Feng Xingli, Yan Su, dan talenta lain di daftar perunggu menatap lapangan dengan mata membara. Lu Ming, ini adalah kekuatan tempur terkuatku. Pernahkah kamu melihatnya? Ini celahnya. Dalam 1 menit, itu sudah cukup untuk membunuhmu, ucap Yao Tianyu. Nada Yao Tianyu sangat arogan, dan pada saat yang sama, dia penuh dengan penghinaan dan ejekan terhadap Lu Ming. Tapi saat ini, yang mengejutkan semua orang, Lu Ming benar-benar tersenyum. Lu Ming tersenyum dengan percaya diri dan tenang, dan suaranya yang jernih datang dari kejauhan, pedang raksasa ini benar-benar tidak mudah ditangani. Kupikir pedang ini akan cukup untuk mengalahkanmu. Sekarang sepertinya aku harus mengubahnya, ucap Lu Ming. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang raksasa di tangan Lu Ming menghilang, dan tombak merah menyala sepanjang 8 kaki muncul di tangan Lu Ming. Tombak panjang, mungkinkah Lu Ming menggunakan tombak panjang? Aku dengar dia menggunakan pedang sepanjang waktu. Mungkinkah itu gertakan? Yao Tianyu melihat ke tombak di tangan Lu Ming menyala, dan dia mencibir, apa gunanya senjata lain? Matilah, ucap Yao Tianyu. Cahaya pisau menyala, dan Yao Tianyu terus membunuh Lu Ming. Seni tombak Gang Huo, armor patah.
Tombak itu menembus, mengeluarkan kekuatan pemintalan dan pemotongan yang kuat. Tembakan ini secara akurat mengenai bilah pedang Yao Tianyu. Kekuatan yang kuat meletus dari ujung tombak dalam sekejap, dan cahaya pedang Yao Tianyu yang terkondensasi pada bilahnya langsung tersebar. Dengan suara mendengung, pedang itu bergetar, dan Yao Tianyu terhuyung ke belakang. Keahlian menembak yang misterius tidak mungkin, ucap Yao Tianyu meraung tak percaya. Mengetuknya kembali dengan satu tembakan, Lu Ming pasti menggunakan seni bela diri misterius, dan panasnya pasti tidak lebih lemah dari teknik pedangnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lebih dari 3 bulan yang lalu, Lu Ming pasti tidak berkultivasi ke tingkat keahlian menembak Xuan. Jika tidak, dalam situasi hidup dan mati seperti itu, Lu Ming tidak akan pernah menggunakannya. Maka hanya ada satu penjelasan, dalam lebih dari 3 bulan, Lu Ming tidak hanya meningkatkan tubuh fisik dan kultivasinya, tetapi juga berkultivasi ke tingkat keahlian menembak yang misterius. Memikirkan hal ini, Yao Tianyu merasakan kepanikan yang kuat di dalam hatinya. Lu Ming terlalu mengerikan dan mesum, bakat seperti ini benar-benar menakutkan. Tidak, aku harus membunuhnya hari ini, jika tidak, aku pasti akan mati di masa depan, ucap Yao Tianyu meraung di dalam hatinya. Saat ini, penonton sudah tertegun, ketika Lu Ming membalas tembakan Yao Tianyu, mereka sudah tertegun. Gang Huo Bunjuit, tanah longsor, ucap Lu Ming mengambil inisiatif, dan tanpa memberi Yao Tianyu sedikit pun kesempatan, dia melompat tinggi dan menghantamnya dengan tombak. Tombak itu memompa udara dengan dentuman sonik yang mengerikan. Yao Tianyu tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia hanya bisa melawan dengan pedang. Tombak itu mengenai pedang Yao Tianyu. Tembakan ini mengandung kekuatan tanah longsor dan retakan tanah. Yao Tianyu terkejut, kakinya gemetar, dan dia hampir berlutut. Dia hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah keluar. Ketika Lu Ming menggunakan seni bela diri misterius, dia benar-benar hancur. Ambil bulan, Lu Ming memanfaatkan situasi ini dan melancarkan serangan gila. Tombaknya seperti naga, dan dia terus membombardir Yao Tianyu. Yao Tianyu memuntahkan darah, benar-benar dirugikan. Murid dari 4 halaman hampir menatap. Tidak dapat dipercaya, orang yang mencaci Lu Ming, wajahnya memerah, benar-benar terdiam. Bukan hanya dia, tetapi para murid dari Akademi keempat yang yakin bahwa Lu Ming tidak akan pernah bisa mengembangkan seni bela diri tingkat Xuan juga tersipu. Lu Ming menamparkan wajah mereka dengan keras dengan fakta. Mereka tidak berani berbicara lagi. Lu Ming berada di luar akal sehat. Mereka takut akan ditampar jika terlalu banyak bicara. Haha, kakak senior Lu Ming, itu benar-benar luar biasa, ucap Pang Xi gemetar karena kegirangan. Mulan, Feng Wu, dan Hua Qi juga sangat gembira di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa menahan keterkejutan di wajah mereka. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Antek-antek Yao Tianyu meraung tak terbayangkan. Menabrak. Setelah lebih dari 10 pukulan, Lu Ming menembak dada Yao Tianyu, dan suara patah tulang menyebar ke seluruh penonton. Tubuh Yao Tianyu ditembak lebih dari 20 meter, dan dia jatuh dengan keras di platform pertempuran. Seluruh tubuhnya berkedut tanpa henti, dan pedang di tangannya terbang jauh. Yao Tianyu dikalahkan sepenuhnya. Kalah dari Rookie King tahun ini, Lu Ming. Murid Akademi keempat di lapangan, termasuk jenius di daftar perunggu, semua menahan napas dan melihat kedua sosok yang tergeletak di platform pertempuran. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.